Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 527, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada hari mereka melaksanakan rencananya, Huo Chong bahkan ingin memperkosa mantan istrinya untuk melampiaskan amarahnya sebelum orang lain melakukannya. Namun, dia malah dipukuli olehnya. Dan pada saat itulah si pembunuh mengambil anaknya. Mu Qi merinding setelah mendengar seluruh ceritanya. Dia bahkan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jadi, apakah Huo Chong ditangkap? Pimpinannya sedang mencarinya sekarang, jawab polisi. Dia hanya umpan bodoh yang digunakan oleh yang lain. Setelah dia ditangkap, kami akan menginterogasinya lagi dengan saksama tentang bagaimana dia menghubungi para pembunuh. Mu Qi memandangi mayat itu. Dia senang karena akhirnya bisa menenangkan jiwa korban. Dua pelaku utama dan satu kaki tangan. Tak seorang pun dapat lolos kali ini. Feng Shanshan menghela napas lega setelah mendengar seluruh kasusnya. Orang-orang gila. Bagaimanapun, kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kalian terlibat dalam kasus ini dari awal hingga akhir. Bagaimana? Saya merasa mual. Meskipun kami mampu menenangkan korban, saya merasa mual setiap kali memikirkan ketiga wajah licik itu. Suatu hari nanti kamu akan terbiasa dengan hal itu, kata sang profesor. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagimu. Lihatlah dirimu, kamu terkenal. Aku sudah terkenal bahkan sebelum ini, oke. Mu Qi menatap kedua orang itu. Jadi bagaimana dengan keluarga Gu sekarang? Para pemegang saham ada di Gu Mansion. Para direktur ada di Gu Mansion. Dan para kreditor ada di Gu Mansion. Bahkan polisi datang ke rumah mereka dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Mereka berkata kepada Mama Gu, apakah Huo Chong ada di sana? Kenapa polisi tidak menangkap pembunuhnya? Kenapa kalian terus datang ke Gu Mansion? Apa kalian tidak tahu kalau ada tamu di sini? Teriak Mama Gu dengan marah. Silakan baca dengan saksama, Nyonya Gu. Ini bukan surat perintah penggeledahan. Ini surat perintah penangkapan. Kakak Anda terlibat dalam pembunuhan. Buktinya meyakinkan. Mama Gu mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Kakakku mengatakan kepadaku bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kau percaya dengan kata-katanya? Wajah seorang pembunuh tidak akan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Setelah mengatakan itu, sang pemimpin memberi perintah kepada bawahannya. Geledah tempat itu. Kita harus menangkap tersangka. Meskipun Huo Chong merasa bersalah, dia tetap berpikir bahwa selama dia bukan pembunuhnya, tidak akan terjadi hal buruk padanya. Dia percaya bahwa keluarga Gu tidak akan meninggalkannya sendirian. Namun, saat melihat polisi datang untuk menangkapnya, ia panik. Mengapa kalian menangkapku? Sudah berapa kali kukatakan? Aku tidak membunuh siapapun. Anda bukan pelaku utama, tetapi Anda kaki tangan. Polisi memborgol tangannya. Kakak, selamatkan aku. Aku tidak membunuh siapapun. Kakak, kumohon percayalah padaku. Namun, Mama Gu tidak bisa melihat kakaknya lagi. Ia takut tidak bisa mengendalikan emosinya. Seluruh keluarga Gu hampir hancur di tangannya. Apalagi yang diinginkannya. Selanjutnya, media mulai menindaklanjuti kasus tersebut. Semua orang melihat bahwa Huo Chong dibawa pergi oleh polisi dari Gu Mansion. Bukankah kakak ipar kedua terus mengatakan bahwa masalah pamanmu akan terpecahkan? Apa ini? Dia ditangkap. Dia menarik kembali kata-katanya begitu cepat, kata Huran kepada Seng Bowen sambil menonton berita. Mu Qi telah memberikan kontribusi besar. Bagaimana Gu Ziling bisa tahu bahwa pamannya bisa begitu licik? Sekarang bersembunyi di kamar, dia bahkan lebih takut untuk pergi ke ruang tamu Seng Mansion. Dia tidak ingin melihat wajah mengejek Huran dan Seng Bowen. Tak lama kemudian, Mama Gu menelepon Gu Ziling. Ziling, aku sudah tidak tahan lagi. Ibu, apakah seburuk itu? Kita masih bisa menyelamatkan bisnis kakek dari pihak ibumu jika kita meninggalkan keluarga Gu sekarang. Aku tidak ingin menghancurkan segalanya dan membuatmu tidak mampu mengangkat kepalamu di keluarga Seng. Para pemegang saham telah menarik semua modal mereka. Dan bank juga akan datang untuk menagih utang untuk taman hiburan. Kekurangan dana di perusahaan Gu hanya akan semakin parah. Tidak ada hal baik yang akan keluar dari lingkaran setan ini. Ayahmu sudah gila, pamanmu ditangkap, dan saudaramu belum dewasa. Dengan kamu dan aku saja, kita tidak akan berhasil. Aku akan memohon pada kakek, aku akan memohon pada keluarga Seng untuk menyelamatkan kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gu Ziling mengakhiri panggilan teleponnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarga Gu sedang bangkrut. Jadi, dia bergegas keluar dari kamarnya dan berlutut di depan kakek Seng di ruang tamu. Kakek, tolong selamatkan keluarga Gu. Keluarga Seng adalah satu-satunya harapanku sekarang, kakek. Kakek Seng menatap Gu Ziling yang berlutut. Dia terdiam cukup lama. Tentu saja, Huran dan Seng Bowen sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Gu Ziling akan tiba-tiba hancur. Ziling, bukannya aku tidak mau membantumu.
Tapi dengan situasi Gu Corporation saat ini, siapa yang mau menerima kekacauan ini? Proyek taman hiburan itu bernilai puluhan miliar dolar. Itu lubang besar yang sangat sulit untuk ditutup. Lagi pula, proyek itu sudah dianggap mati karena pembunuhan itu. Siapa yang mau menghabiskan puluhan miliar hanya untuk menutup lubang bagi Gu Corporation? Kau seharusnya menerima kenyataan. Gu Ziling duduk di lantai dan menangis. Ini semua karena Mu Qi. Dia ingin membalas dendam padaku. Itulah sebabnya masalah ini menjadi seperti sekarang. Huran memutar matanya saat mendengar ucapan Gu Ziling. Pamanmulah yang membunuh seseorang. Apakah Mu Qi yang mengaturnya? Pamanmulah yang membiarkan para pembunuh melakukan kejahatan di ruang bawah tanah. Apakah dia juga yang mengaturnya? Gu Ziling, mengapa kamu tidak bisa menemukan alasan di balik ini dari dalam dirimu sendiri alih-alih menyalahkan orang lain? Dan kau berkolusi dengan Mu Qi. Xiaoran, jangan membuatnya kesal lagi. Seng Bowen memegang bahu Huran. Tepat pada saat itu, Seng Kei tiba di ruang tamu. Melihat Gu Ziling berlutut di lantai, matanya memerah karena marah. Apakah kamu menindas kakak ipar kedua lagi? Sudahlah. Masalah ini tidak boleh diungkit lagi di rumah ini di masa mendatang. Ziling, kamu adalah menantu keluarga Seng. Jadi, melaksanakan tugasmu lebih penting daripada apapun. Kakek Seng menghela napas dan memberi perintah kepada Gu Ziling. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas pilihannya yang buruk. Mengapa dia menjalin hubungan dengan keluarga Gu? Dia hampir menjadikan Seng Xiao dan Gu Ziling sebagai pasangan. Siapa yang mengira keluarga Gu akan menjadi begitu rentan hanya dalam waktu 6 bulan? Seng Kei menatap Huran dan Seng Bowen dengan tajam. Kemudian, dia menggendong Gu Ziling ke kamar mereka. Huran memutar matanya lagi. Dia pikir pasangan itu terlalu tidak masuk akal. Setelah ini, kakak ipar kedua hanya akan melihat Mu Qi sebagai musuh nomor 1. Jangan khawatir tentang itu. Kakak ke-8 akan mengurusnya. Lagi pula, Qi bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Gu Ziling. Kakak ketiga menghibur Huran. Apakah kamu pernah melihatnya menang dalam perkelahian? Aku hanya ingin tahu mengapa kakek tidak mengusirnya dari keluarga Seng.